Welcome to Nature School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Mari kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama yaitu gambar Rubik. Kira-kira Rubik ini berbentuk bangun ruang apa ya? Yaitu berbentuk kubus. Yang kedua yaitu gambar akuarium. Adik-adik sudah tahu belum kalau akuarium itu berbentuk balok? Yang ketiga yaitu gambar sebuah tenda. Kira-kira tenda ini berbentuk bangun ruang apa ya? Tenda ini berbentuk 5 segi 4. Nah, pada gambar 4 ini kita sering menemukan batu ini di taman ataupun di sekolah, bukan? Jadi batu ini berbentuk prisma segi 6. Adik-adik, jadi apakah kalian sudah tahu apa itu bangun ruang sisi datar? Nah, bangun ruang sisi datar itu merupakan bangun ruang yang masing-masing sisinya itu tersusun dari bangun datar. Bangun ruang sisi datar itu terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang yang pertama kita bahas adalah kubus. Adik-adik, mari kita bersama-sama perhatikan gambar yang bergerak berikut ini ya. Nah, dapat kita lihat bersama-sama bahwa kubus itu adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Kita masuk ke unsur-unsur kubus. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi yang sama besar, yaitu sisi A, B, E, F, sisi B, C, G, F, sisi D, C, G, H, sisi A, D, H, E, sisi A, B, C, D, dan sisi E, F, G, H. Yang kedua, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuknya adalah rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk HE. Yang ketiga, kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Yang keempat, yaitu kubus memiliki 12 diagonal bidang, yaitu diagonal bidang AC, BD, AF, BE, FC, GB, CH, GD, AH, DE, EG, dan AF. Yang kelima, kubus memiliki 4 diagonal ruang, yaitu
diagonal ruang AG, diagonal ruang CE, diagonal ruang BH, dan diagonal ruang DF. Jadi, unsur-unsur tersebut yang dapat membentuk sebuah kubus. Nah, yang kedua yaitu bangun ruang balok. Adik-adik, mari kita perhatikan bersama ya gambar berikut ini. Nah, dari gambar terlihat bahwa balok adalah bangun ruang yang memiliki segi 4 berjumlah 6 buah, di mana sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan luas yang sama. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur balok. Nah, apa saja ya unsur-unsur balok itu? Yang pertama, balok mempunyai 6 sisi, yaitu sisi ABEF, DCGH, BCFH, ADEG, ABCD, dan EFGH. Yang kedua, balok mempunyai 12 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk DA, rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH, rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk HE. Yang ketiga yaitu balok mempunyai 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, dan sudut H. Yang keempat, balok mempunyai 12 diagonal sisi, yaitu diagonal sisi AC, diagonal sisi BD, diagonal sisi AF, diagonal sisi BE, diagonal sisi FC, diagonal sisi GB, diagonal sisi CH, diagonal sisi GD, diagonal sisi AH, diagonal sisi DE, diagonal sisi HF, dan diagonal sisi GE. Yang kelima, balok mempunyai 4 diagonal ruang, yaitu diagonal ruang AG, CE, BH, dan DF. Jadi, unsur-unsur tersebut yang dapat membentuk sebuah balok. Bangun ruang yang ketiga yaitu prisma. Adik-adik, mari kita bersama-sama memperhatikan gambar berikut ini ya. Nah, terlihat dari gambar bahwa prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang. Prisma terdiri dari berbagai macam bentuk, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Lalu, apa saja ya unsur-unsur dari prisma tersebut? Unsur-unsur dari prisma yaitu yang pertama, memiliki N ditambah 2 buah sisi. Yang kedua, memiliki 3N buah rusuk. Yang ketiga, memiliki 2N buah titik sudut. Dan yang keempat, memiliki N buah sisi tegak.
Jadi, bagaimana cara kita mengetahui unsur-unsur dari setiap prisma tersebut? Jika kita misalkan prismanya adalah prisma segitiga, maka untuk mencari jumlah sisi prismanya adalah dengan rumus N ditambah 2. Karena dia adalah prisma segitiga, maka N diganti menjadi 3, sehingga diperoleh 3 ditambah 2 sama dengan 5 sisi. Untuk mencari jumlah rusuk dari prisma segitiga ini adalah dengan rumus 3N. Berarti karena N-nya adalah 3, jadi 3 dikali 3, maka diperoleh hasilnya 9 buah rusuk. Nah, untuk mencari jumlah titik sudut adalah dengan rumus 2N. Berarti kita ganti N-nya dengan 3, sehingga diperoleh 2 dikali 3 sama dengan 6 buah titik sudut. Yang keempat, untuk mencari jumlah sisi tegak prisma tersebut adalah dengan rumus N. Jadi, jumlah sisi tegak pada prisma tersebut adalah 3. Supaya adik-adik lebih paham, kita misalkan lagi prismanya adalah prisma segi 5. Nah, karena prisma segi 5 memiliki alas yang berbentuk segi 5, berarti N-nya adalah 5. Jadi, untuk mencari jumlah sisi pada prisma adalah kita menggunakan rumus N ditambah 2. Karena N-nya adalah 5, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7 sisi. Yang kedua, untuk mencari rusuk pada prisma segi 5 adalah dengan rumus 3N. Berarti karena N-nya adalah 5, jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang ketiga, untuk mencari titik sudut adalah dengan rumus 2N. Jadi, karena N-nya adalah 5, kita kalikan saja dengan 2. 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang keempat, untuk mencari jumlah sisi tegak pada prisma adalah dengan rumus N. Karena N-nya adalah 5, maka jumlah sisi tegaknya adalah 5. Diagonal sisi pada prisma. Diagonal sisi pada bangun prisma segi 4 adalah TQ, PU, UR, VQ, RW, SV, UW, TV, PR, QS, PW, dan ST. Selanjutnya, diagonal ruang pada prisma segi 4, yaitu QW, TR, PV, dan SU. Selanjutnya, bangun ruang sisi datar yang keempat, yaitu limas. Apa itu limas? Limas adalah bangun ruang sisi datar dengan alas berbentuk segi banyak. Bisa berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain yang hampir serupa dengan prisma, namun tutupnya berupa titik. Adik-adik, mari bersama-sama kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, jika dilihat dari gambar, prisma dan limas itu memiliki bentuk yang hampir serupa. Hanya saja limas tutupnya berupa titik. Nah, ini dia gambar limas. Apakah adik-adik tahu ini gambar limas apa? Jadi, ini adalah gambar limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, berikut ini adalah macam-macam limas. Yang pertama ini adalah limas segitiga beraturan karena alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua ada limas segi 4 yang mana alasnya berbentuk segi 4. Yang ketiga yaitu limas segi 5 di mana alasnya berbentuk segi 5.
Dan yang keempat yaitu 5 segi 6, di mana alasnya berbentuk segi 6. Adapun unsur-unsur limas yang adalah yang pertama memiliki n tambah 1 buah sisi, 2 memiliki 2n buah rusuk, 3 memiliki n ditambah 1 buah titik sudut, dan yang keempat memiliki n buah sisi tegak yang berbentuk segitiga. Kita misalkan adalah 5 segitiga. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka n-nya adalah 3. Sehingga kita untuk mencari sisi rusuk, titik sudut, dan sisi tegaknya, kita hanya menggantikan n dengan 3. Jadi, diperoleh untuk sisi adalah n ditambah 1, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4 sisi. Yang kedua, untuk mencari rusuk, rumusnya adalah 2n, atau 2 dikali n. Kita ganti n-nya menjadi 3, sehingga diperoleh 2 dikali 3 sama dengan 6 rusuk. Yang ketiga, yaitu untuk mencari titik sudut, rumusnya adalah n ditambah 1. Berarti kita mengganti n-nya menjadi 3, sehingga diperoleh 3 ditambah 1 sama dengan 4 titik sudut. Untuk mencari sisi tegak, karena sisi n-nya tadi ada 3, maka jumlah sisi tegaknya adalah 3. Selanjutnya, diagonal sisi pada limas. Diagonal sisi pada limas ini jumlahnya tergantung pada jenis limasnya. Berarti dapat kita lihat dari bentuk alasnya. Misalkan adalah 5 segi 4. 5 segi 4 memiliki 2 diagonal sisi, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Selanjutnya, diagonal ruang pada limas. Pada limas, apapun tidak ditemukan diagonal ruang. Selanjutnya, kita akan membahas jaring-jaring bangun ruang. Apakah adik-adik tahu apa itu jaring-jaring bangun ruang? Jadi, jaring-jaring bangun ruang adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, yang pertama kita bahas adalah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus yaitu rangkaian 6 persegi yang sama dan sebangun yang dapat membentuk sebuah kubus. Adik-adik bisa lihat dari gambar animasi berikut ini. Nah, jika kita perhatikan bersama, jika kubus ini dibuka, maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring kubus. Jadi, jika kita gambarkan, maka jaring-jaring kubusnya akan berbentuk seperti ini. Adik-adik, ternyata jaring-jaring kubus itu tidak hanya terdiri dari satu bentuk saja. Jaring-jaring kubus itu dapat kita buat dengan berbagai bentuk, seperti pada gambar berikut ini ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini kan, jika jaring-jaring kubus itu tersusun dari 6 buah persegi. Yang warna kuning ini adalah alas dan yang warna ungu ini adalah tutup dari sebuah kubus. Selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok yaitu rangkaian 6 persegi panjang di mana sisi yang berhadapan sama panjang yang dapat membentuk balok. Nah, adik-adik bisa lihat dari gambar animasi berikut ini. Adik-adik, jika balok dibuka, ternyata akan membentuk sebuah jaring-jaring. Jadi, jika kita gambarkan, jaring-jaringnya akan membentuk seperti gambar ini ya. Jaring-jaring ini dapat adik-adik gunakan sebagai pola untuk membuat sebuah balok.
Nah, selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma itu adalah suatu gabungan bangun datar yang dapat membentuk sebuah prisma. Nah, di sini dapat adik-adik lihat jika prisma dibuka akan membentuk sebuah jaring-jaring. Nah, ini dia. Jika kita gambarkan, jaring-jaring prismanya akan membentuk gambar seperti ini. Jadi, jika adik-adik ingin membuat sebuah prisma, adik-adik bisa menggunakan jaring-jaring ini sebagai pola. Nah, selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas yaitu suatu gabungan bangun datar yang dapat membentuk sebuah limas. Mari kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar jaring-jaring limas segi 4. Jika limas dibuka, akan membentuk sebuah jaring-jaring. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa jaring-jaring limas itu adalah gabungan dari beberapa bangun datar yang membentuk sebuah bangun ruang. Jadi, dapat kita lihat di sini bangun datar yang membentuk sebuah limas adalah segi 3 dan segi 4. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan selamat belajar. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.